Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar semua hari ini? Mudah-mudahan semua dalam Alhamdulillah baik. keadaan sehat walafiat ya. Selalu dilindungi dari segala wabah penyakit ya. Semua semangat. Dan malam ini pertemuan kuliah kita sudah masuk pertemuan yang ke-11 ya, nggak terasa. Dan malam hari ini nanti setelah presentasi saya akan berikan tugas, ya, tugasnya ringan saja. Ya, malam hari ini kita selesaikan materi kita. Dan malam hari ini materi kita berjudul penilaian kinerja dan prestasi kerja ya, yang akan disampaikan oleh kelompok 9, yaitu Muhammad Helmi, Agil Syah, ya, kemudian Kamaruzaman, Sri Dewi Septianur, Haryadi, Juli Jaya, dan Bambang Haryadi. Ya. Yang hadir cuma ada berapa orang, ya nggak masalah. Ya tetap presentasi ini harus tetap berjalan karena memang sudah waktunya ya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap, saya coba tayangkan materi Anda. Nah, silakan Anda sampaikan dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan dimulai. Sebentar ya, saya setting dulu ya. Oke, silakan Agil dimulai. Saya perwakilan kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang penilaian kinerja dan prestasi kerja. Adapun kelompok kami yang bernama yang pertama saya Muhammad Helmi Agilsyah, yang kedua Komaruzaman tidak bisa hadir malam ini karena ada acara keluarga, dan Sri Dewi Septianur, Haryadi, Julhijaya, dan Bambang Haryadi. Malam hari ini kami akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja dan prestasi kerja. Walaupun hanya 2 orang, semoga bisa menjadi. Suaranya ke mute ya, Helmi. Oh iya Pak. Ya Pak. Agak keras Helmi suaranya. Pengertian penilaian kinerja. Kinerja merupakan suatu fungsi dan motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pelajaran seseorang. Sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja karyawan, atau dengan kata lain, kinerja merupakan hasil kerja konkret yang dapat diamati dan diukur. Kriteria penilai. Yang pertama, yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja ialah atasan dan bawahan langsung. Yang kedua, pada umumnya, karyawan hanya dinilai oleh atasannya, baik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. Penilaian oleh rekan dan
oleh bawahan dan bawahan hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali untuk keperluan riset. Karyawan berada dalam keadaan yang sangat tergantung kepada atasannya. Jika penilaian kinerja hanya dilakukan oleh atasan langsungnya, atasannya dapat berlaku seolah-olah sebagai dewa yang menentukan nasib karyawannya. Yang keempat, untuk menghindari atau meringankan keadaan, Pak, keblok itu Pak. Blok. Iya, saya ulangi yang keempat, untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut, ya. Untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut dilakukan beberapa usaha lain dengan mengadakan penilaian kinerja yang terbuka. Penilaian atasan dibicarakan dengan karyawan yang dinilai atau dengan menambah jumlah atasan yang menilai kerja karyawan. Biasanya atasan langsung berfungsi sebagai penilai. Next, Pak. Kok lama ya? Faktor-faktor yang menghambat dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kendala hukum legal. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi, tidak sah, atau tidak legal. Yang kedua, bias oleh penilai. Setiap masalah yang didasarkan pada ukuran subjektif adalah peluang terjadinya bias. Bentuk-bentuk bias yang umum terjadi adalah yang pertama, halo effects yang terjadi ketika pendapat pribadi penilai mempengaruhi pengukuran kinerja baik dalam arti positif maupun negatif. Yang kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Yang ketiga, bias karena terlalu lunak dan terlalu keras. Yang keempat, bias karena penyimpangan lintas budaya. Yang kelima, prasangka pribadi. Dan yang keenam, pengaruh kesan terakhir. Next, Pak. Kegunaan penilaian kinerja. Poin pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pelatihan dan perkembangan. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan karir. Yang kelima, program kompensasi. Yang keenam, hubungan karyawan internal. Dan yang ketujuh, penilaian potensi tenaga kerja. Ya, next, Pak. Jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama adalah penilaian hanya oleh atasan. Yang kedua, penilaian oleh kelompok lini. Dan yang ketiga, penilaian oleh kelompok staf. Aspek-aspek yang dinilai. Poin pertama, kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas, serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Poin kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Poin ketiga, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain-lainnya. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Haryadi. Ya, selanjutnya ada metode penilaian berorientasi masa depan. Poinnya yang pertama ada penilaian diri sendiri. Yang kedua ada manajemen berdasarkan sasaran. Yang ketiga penilaian secara psikologis. Yang keempat ada pusat penilaian. Lanjut, Pak. Selanjutnya ada program penilaian kinerja. Poinnya yang pertama yaitu ada tujuan penilaian, yang kedua instrumen penilaian, yang ketiga standar penilaian, yang keempat siapa yang menilai, yang kelima siapa yang dinilai, yang keenam kapan harus menilai,
Yang ketujuh, pelatihan bagi penilai penyedia. Yang ke-8, feedback dan implikasi. Selanjutnya, perusahaan mendapatkan sukses melalui penilaian kinerja. Sistem yang harus dipilih untuk suatu program penilaian kinerja harus dapat menjamin keadilan. Kriteria yang digunakan untuk menilai seorang karyawan harus jelas, berhubungan dan terkait dengan persyaratan jabatannya. Proses penilaian pelaksanaannya harus subjektif, mungkin secara umum. Objektivitas dalam penilaian kinerja hanya mungkin apabila semua penilai berpegang teguh pada aturan pokoknya. Suatu sistem penilaian kinerja yang objektif sangat membantu perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada menghilangkan standar-standar yang berbeda antara para manajer. Yang kedua, menghilangkan kecenderungan untuk menilai karyawan berdasarkan kepribadian mereka. Yang ketiga, motivasi karyawan dengan penilaian kinerja. Yang keempat, karyawan yang menciptakan karyawan yang produktif. Selanjutnya, sumber kesalahan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja dapat bersumber dari. Yang kedua, dapat pula dalam bentuk penilaian kinerja ditemukan aspek-aspek yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan keberhasilan suatu karyawan. Yang ketiga, hal yang dapat timbul dalam penilaian kinerja adalah jika aspek-aspek yang harus dinilai tidak jelas batasannya, definisinya, atau berdui arti. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan karena penilaian dapat dibedakan menjadi kesalahan halo dan kesalahan konstan. Selanjutnya ada teknik penyuluhan dan panduan untuk wawancara penilai. Yang pertama yaitu rencanakan wawancara. Yang kedua, beritahu karyawan akan dimulai proses penilaian kinerja. Yang ketiga, perlihatkan hubungan yang bersahabat. Yang keempat, jelaskan tujuan dari wawancara. Yang kelima, ketahui bidang-bidang yang perlu diperbaiki. Yang keenam, bahas kemungkinan-kemungkinan. Yang ketujuh, menyepakati rencana perbaikan pribadi. Yang ke-8, tekankan aspek-aspek positif kinerja karyawan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, silakan. Aku mau bertanya, Di. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mohrijal DHR, perwakilan dari kelompok 6. Di pengertian penilaian kinerja tadi, Di. Ditulis saja nanti. Oh, ya sudah. Oke. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya, Mas Adi. Saya boleh bertanya, Mas. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Jumran Syah, MPM 19-049. Saya ingin bertanya, Mas, bagaimana hubungan penilaian kinerja dengan service excellence? Ya, ditulis saja nanti. Ya, siap. Oke, satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya? Saya, Di. Oke, Carlos. Nama saya Roberto Carlos Yombing. Pertanyaan saya, apa pengaruhnya bila penilaian kinerja tidak ada di suatu organisasi, baik dari sisi semangat kerja karyawan maupun produktivitas organisasi? Terima kasih. Oke,
Ditulis saja nanti ya. Oke. Bapak, Tanya ke moderator. Pak. Oh, enggak Pak, saya nggak mau nanya. Saya butuh bantuan Bapak. Ada namanya Munawaroh, Pak. Mau dicentang biar bisa masuk Zoom. Gak ada Munawaroh. Dari tadi Adanya, nunggu. adanya Rizky Handono. Oh, ya sudah Pak. Tadi Oh chat iya saya Pak, tadi Rizky itu tuh keluar Pak gara-gara jaringan dia soalnya mau berangkat kerja tadi. Tadi udah ngomong sudah. sama Pak. juga. Sudah Maaf masuk, ya, sudah mengganggu. masuk semua. Oke, dikembalikan lagi ke kelompok 9. Lanjut, mau nyampaikan apa lagi? Saya kembalikan ke moderator, Pak. Ya, baik, diberi waktunya. Suaramu kecil sekali. Halo, dengar ya Pak? Sepertinya giginya belum. Ya, kedengaran kah? Kecil sekali. Gak apa, ngomong terus aja. Baik, diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin 3 menit Pak ya, 3 menit. dari sekarang. Oke, sembari kita menunggu kelompok 9 untuk mempersiapkan jawabannya, ya saya akan menambahkan materi yang disampaikan oleh kelompok 9 ya. Pentingnya penilaian kerja dan prestasi kerja ya. Setiap pegawai atau karyawan itu untuk terlihat prestasi kerjanya tentu harus ada standar ya. Standar untuk menilai ya. Standar untuk menilai itu yang seperti apa ya, tentunya setiap perusahaan memberikan cara atau ketentuan yang berbeda-beda ya. Ada yang menilainya langsung dari HRD ataupun ada juga yang atasannya yang tadi disampaikan, ada bagaimana cara melakukan penilaian kepada bawahan. Kalau pengertian secara umum ya, pengertian kinerja itu apa sih ya? Jadi seseorang itu kalau bekerja tentunya nanti ujungnya akan dinilai kinerjanya. Kalau kinerja itu ya perilaku ya yang nyata yang ditampilkan oleh setiap orang ya, sebagai prestasi atau hasil dari pekerjaan yang dia lakukan ya, sesuai dengan perannya di dalam perusahaan. Saya berikan contoh, kalau dia marketing itu sangat mudah mengukur kinerjanya. Ya kalau dia tercapai penjualannya, tercapai targetnya, ya itu dianggap kinerjanya sudah bagus. Apalagi melampaui, contoh target yang diberikan kepada yang bersangkutan ya sebagai marketing adalah minimal 100%. Yang dia capai adalah 120%. Berarti kinerjanya sangat bagus sekali karena dia telah melampaui target yang telah diberikan. Demikian juga bidang-bidang lain, administrasi, keuangan, logistik, dan lain-lain lah ya. Apapun itu jenis pekerjaannya, yang jelas yang bersangkutan itu sudah melampaui apa yang menjadi target pekerjaannya dia, atau memenuhi harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, alasan yang dilakukan penilaian kerja itu apa sih yang membuat pentingnya dilakukan penilaian kerja ya. Di antaranya manajer yang memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawannya yang pada masa lalu aturnya
pada masa lalu itu contoh kalau 1 tahun itu kan dilihat adalah Januari sampai dengan Desember. Ya. Januari sampai Desember itu hasil kerjanya seperti apa? Ya, biasanya kalau di perusahaan itu dilakukan assessment. Ya, assessment itu melihat semua potensi diri karyawan tersebut. Selain produktivitas yang dia hasilkan, tentu juga ada hal-hal lain yang tentunya menjadi penilaian perusahaan. Kemudian juga pimpinan atau manajer itu juga memerlukan alat yang mungkin untuk membantu karyawan memperbaiki kinerjanya, yaitu dalam perencanaan pekerjaan, kemudian mengembangkan kemampuan dan keterampilannya sebagai hal yang akan nanti bisa dikembangkan di dalam karirnya, ya. Kemudian meningkatkan kualitas, ya, hubungan antara sesama karyawan yang bersangkutan, ya. Saya mau katakan bahwa seseorang untuk dipromosi tentunya bukan dirinya yang menilai, tetapi juga bisa atasannya, bisa teman sesama kerjanya, ya. Penting sekali hal itu dilakukan untuk mengukur, ya, kinerja atau kualitas kemampuan dan keahliannya di bidangnya. Nah, baru bisa diberikan satu kesempatan untuk promosi dari penilaian tersebut. Nah, kriterianya apa sih untuk menilai itu? Ya, kalau kriterianya ya, tadi sudah disampaikan juga, ya, berfungsi untuk menilai kinerja seseorang itu biasanya atasannya langsung ke bawahannya, ya. Jadi bawahannya pasti yang menilai atasannya. Kemudian biasanya pada umumnya karyawan itu yang menilai atasan itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Kalau penilaian oleh rekan kerjanya atau bawahannya, ya, itu tadi dikatakan tidak pernah dilakukan karena kecuali dengan riset atau untuk penelitian saja. Ya. Nah, kemudian karyawan yang dalam keadaan sangat tergantung pada atasannya, ya, maka yang menilai langsung itu adalah atasannya. Ya, berlaku seolah-olah dikatakan tadi sebagai dewa yang menentukan nasib karyawannya. Jadi atasannya itu ya segala-galanya buat bawahannya. Ya. Dia bisa promosi atau tidak ya tergantung atasannya. Kemudian untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut, ya, dilakukan hal lain untuk menilai kinerja yang terbuka, ya. Nah, biasanya atasannya itu langsung bicara kepada karyawan yang bersangkutan, ya. Nah, kalau asesmen yang kita lakukan ya di perusahaan nasional biasanya kita akan langsung panggil yang bersangkutan untuk dievaluasi kinerjanya. Jadi tidak ada kata, oh, wah, Bapak ini subjektif nilainya, ya. Ya, nilainya secara objektif dengan angka-angka, ya, kalau bisa diwujudkan dengan angka-angka di angka-angka. Jadi ada transparansi. Kalau di sistem balance scorecard, ya, balance scorecard itu udah jelas, ya. Parameter yang digunakan itu jelas untuk mengukur kinerja karyawan itu jelas, ya. Jadi tidak ada asumsi atau katanya, oh, ini karena like and dislike ini, Bapak atasan kita ini karena senang sama si A, tidak senang sama si B, sehingga nilainya berbeda. Ya, biasanya itu kan protes-protes itu yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan, ya. Tapi tergantung juga sih, karena atasannya juga manusia, atasannya juga punya rasa, ya kan? Atasannya juga punya rasa, ya. Rasa itu bisa nampak, bisa tak nampak. Kalau nampak enak komennya, tapi kalau tidak nampak senyum gitu kan. Tapi tahu-tahu demosi kita,
Atau tahu-tahu ngasih nilai rendah. Di kita itu ada contoh A, B, C, D, E, dia ngasih nilai D. Berarti nggak naik gaji kan gitu. Nah, itu. Jadi, ya pinter-pinter bawahan juga lah. Menyesuaikan diri siapa atasannya. Ini kan pengalaman sebagai karyawan itu sebagai bawahan, ya saya juga mengalami ya. Kalau buat saya, atasan itu ya sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai panutan, sebagai guru gitu ya, sebagai ya orang yang memang betul-betul sumber ilmu lah buat kita. Kenapa? Karena dia sudah dipercaya oleh manajemen menjadi atasan kita. Berarti dia pasti punya nilai lebih dibanding kita. Ya kan? Biasanya anak buah yang apa ya, yang berjiwa kerdil gitu ya, atau banyak memiliki ketidakmampuan itu, gosip sana, gosip sini, menjelek-jelekan atasannya, menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak mampu sih. Ada nggak di perusahaan orang-orang seperti ini? Biasanya ada, selalu ada. Dari 20 itu kadang-kadang ada 1, kadang dari 50 itu ada 2. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kinerjanya buruk, ya, tuntutannya banyak, dan dia pengacau, ya, menghasut sana, menghasut sini, mencari teman, padahal nggak ada yang mau nemenin, tahu dia itu orang jelek kan gitu. Tapi biasanya tetap ada. Nanti kalau kalian jadi atasan, biasanya bagaimana PR Anda menghadapi orang-orang seperti ini, ya. Orang-orang seperti ini ya cukup mengganggu lah ya. Gitu. Datangnya terlambat gitu kan. Sok bisa, sok pinter gitu. Tapi kinerjanya buruk. Ya. Nah, kadang-kadang dia selalu mencari teman-teman untuk jadi provokator ya. Kalau dulu saya di kelas itu saya sering bilang di kelas itu ada mahasiswa. Mahasiswa itu ada 3 tipe ya. Yang pertama itu adalah orang yang menuntut ilmu itu serius ya. Dia betul-betul mencari ilmu. Ya. Kemudian yang kedua itu orang yang sebagai wisatawan. Ya. Wisatawan itu ya ke kampus atau kuliah itu cuma sekedar ya cari teman, ya terus update status, ya istilahnya untuk supaya dikatain orang mahasiswa lah, dikatain orang ya hebat lah gitu. Jadi yang 3 ini yang paling bahaya. Yang ketiga ini adalah teroris, ya, teroris. Terong diiris-iris, teroris. Teroris ini dia datang tuh selalu bikin ya ledakan-ledakan lah. Lagi dosennya ngomong dia bikin nyeletuk hal yang lucu gitu ya, ketawa lah yang lain. Nah, ini selalu mengacaukan suasana sehingga orang tidak berkonsentrasi. Sama di perusahaan juga demikian ya. Orang lagi asik serius bekerja berjuang untuk mencapai targetnya masing-masing, untuk memberikan kontribusi kinerja yang bagus, dia selalu cari alasan yang ndak-ndak gitu loh. Ya, datang terlambat, ya. Nanti habis itu ya bikin keributan sama karyawan, ya. Saling ngatain ini, atau dia bentak-bentak, ya, sok jago gitu kan. Kadang-kadang bawa temennya gitu. Ntar dia ngerokok ya, ntar dia ya macam-macam lah perilakunya. Nah, kalau saya mau katakan di dalam perusahaan orang-orang seperti ini sebagai sumber masalah ya, sumber masalah atau dia parasit lah ya katakannya, numpang hidup ya, numpang hidup di perusahaan. Kadang-kadang cuma numpang hidup ya, absen seolah-olah kerja tapi produktivitasnya rendah. Ya kayak parasit gitu lah. Kalau binalu, tahu binalu? Itu ada pohon rambutan atau pohon mangga, dia nempel. Habis itu dia subur, daunnya banyak. Padahal dia ngisap makanan dari pohon tadi, ya. Nah itu ya mudah-mudahan saat nanti kalian bekerja jangan sampai ada yang seperti inilah, ya. Menjadi parasit, menjadi binalu, ya. Orang lain targetnya tercapai, Anda tidak tercapai, terus sok jadi pahlawan, sok hebat, padahal kasihan sebenarnya. Ya, orang lain tuh kasihan melihat Anda itu sebagai binalu, sebagai
parasit, sebagai orang yang tidak ada manfaatnya lah di situ sebenarnya. Ya, tetapi masih ada. Kalau di perusahaan kami sering dikatakan orang yang nggak tahu sense of crisis, orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak tahu malu, kan biasanya gitu. Kalau di perusahaan kan lebih adjustment-nya itu lebih jelas ya. Kalau di pemerintahan ya orang-orang seperti itu paling sanksinya cuman ya mutasi lah, ya. Kalau di perusahaan biasanya ya akan diberikan satu satu penalti ya, ada diberikan mau berubah nggak, bisa nggak berubah, kalau nggak bisa ya dikasih satu batasan, karena perusahaan itu oriented profit, orang-orang seperti ini akan menjadi pengganggu dan itu terus akan jadi masalah. Nah, kesulitan bagi seorang manajer, seorang pemimpin menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, manajer atau pemimpin itu tugasnya kan bukan mempunishment atau memberikan satu hukuman kepada bawahan. Itu bukan itu, ya. Pimpinan itu sebagai leader, dia harus bisa ada planning, organizing, actuating, controlling. Dia harus bisa menggerakkan tim tadi menjadi satu kesatuan kekuatan, walaupun dari tim tadi macam-macam perilakunya. Tetapi ya apabila ada orang-orang yang memang tidak bisa menjadi tim yang solid sebagai pengganggu, dipastikan dia sudah diberikan kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali tidak berubah-ubah, ya Anda wajib untuk menyelesaikan, karena itu akan menjadi pengganggu dalam organisasi perusahaan, ya siapapun dia, ya biasanya bawahan yang sudah lama sekali bekerja, gitu, ya sudah dismotivasi, karena tadi kan teman-temannya sesama sudah promosi, udah jadi manajer-manajer, dia tetap aja begitu, ya. Nah biasanya nggak ada orang yang mau berani percaya dengan orang-orang model seperti ini. Nah itu biasanya nanti akan kalian hadapi saat kalian memimpin satu perusahaan, satu organisasi, atau di pemerintahan pun Anda pasti akan menghadapi itu. Bagaimana solusi yang tepat? Ya Anda harus banyak belajar supaya bijak. Kalau memberhentikan orang itu paling gampang lah, ya kan? Tetapi sulit bagi orang yang punya jiwa kepemimpinan, ya. Karena memberhentikan orang itu ada dampak lain, ya, ada multiplier effect. Kalau dia seorang suami, tentunya dia punya istri, punya anak dan keluarga, ya. Apalagi dia sudah puluhan tahun bekerja, itu kan, itu harus dipikirkan juga sebagai pertimbangan juga sebagai pemimpin. Tapi apakah pertimbangan kita itu nanti menjadi membuat titik lemah kita, ya? Kita juga harus ukur. Kalau terlalu kita pertimbangkan terlalu lama-lama, ya itu juga akan mengganggu roda pergerakan perusahaan. Ya mau nggak mau ya Anda harus bisa putuskan, walaupun itu sangat sulit. Oke, itu aja tambahan dari saya. Silahkan dilanjut ke moderator. Silakan Saudara Haryadi dan siapa tadi? Ya, Helmi, Pak. Helmi. Ya, Pak. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rijal. Saya ulangi ya, Pak ya, pertanyaannya. Berikan contoh yang dimaksud perkembangan perusahaan dalam penilaian kinerja. Menurut pandangan saya, yang pertama, dalam melakukan penilaian kinerja terhadap seorang tenaga kerja, pihak yang berwenang dalam memberikan penilaian seringkali menghadapi 2 alternatif pilihan yang harus diambil. Yang pertama, dengan cara memberikan penilaian kinerja berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara menilai kinerja berdasarkan harapan-harapan pribadinya mengenai pekerjaan tersebut. Kedua alternatif yang seringkali membingungkan pihak yang berwenang dalam memberikan penilaian karena besar kesenjangan yang ada di antara kedua alternatif tersebut, sehingga
kemungkinan hanya satu pilihan alternatif yang bisa dipergunakan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian. Ya, itu jawaban dari saya, Pak, terhadap Saudara Rijal. Ya, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Haryadi. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Carlos. Apa pengaruhnya bila penilaian kinerja tidak ada sesuatu organisasi baik dari sisi semangat kinerja karyawan maupun produktivitas organisasi? Jadi pengaruhnya biasanya penilaian kinerja berujung pada beberapa persen kenaikan gaji seorang karyawan atau bisa juga berujung pada beberapa bonus yang didapat oleh karyawan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah jelas, Carlos? Ya, terima kasih, Haryadi. Untuk yang jawab pertanyaan dari Jumransyah, apakah ada yang ingin membantu? Soalnya belum dapat. Saya boleh coba jawab ke Kak dulu, Oke, silakan. Coba jawab dulu, Pak, ya. Pertanyaan yang kedua dari Mas Jumransyah, ya. Bagaimana hubungan penilaian kerja dengan service excellent? Ya. Bentar ya. Menurut saya, sebelumnya kan kita ketahui service excellent adalah upaya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang lain, atau bisa secara singkatnya adalah pelayanan yang lebih prima. Nah, untuk di suatu sistem manajemen perusahaan, pelayanan prima itu adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk dilakukan penilaian terhadap bawahan dari atasan. Apa saja pelayanan atau unsur-unsur pokoknya dalam melakukan pelayanan prima terhadap konsumen. Yaitu yang pertama, sering kita tahu yang paling penting adalah attitude dan sikap saat menghadapi konsumen. Ini adalah salah satu penilaian penting oleh atasan terhadap bawahan. Yang kedua adalah ability, merupakan kemampuan kerja yang baik untuk menangani konsumen sebagai komunikasi yang lebih efektif. Yang ketiga adalah unsur attention, adalah bentuk kepedulian terhadap kebutuhan, pertanyaan, hingga keluhan dari pelanggan. Yang keempat ada appearance, adalah penampilan yang mencerminkan kualitas serta kredibilitas pelayanan kepada konsumen. Yang kelima adalah accountability, merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen guna mengatasi keluhan, ketidakpuasan, atau masalah lain yang ditimbulkan. Ini salah satu aspek yang penting yang menjadi bahan penilaian dari atasan kepada bawahannya. Yang keenam adalah action. Action adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh bawahan agar dapat melayani dan memberikan pelayanan puas kepada konsumen. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang bisa menjelaskan secara lebih singkat lagi dan lebih jelas lagi, boleh dibantu juga. Saya mau nambahkan ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syaleta, perwakilan dari kelompok 2.
mau menambahkan untuk jawaban Saudara Helmi mengenai pertanyaan dari Saudara Jumransyah, yaitu bagaimana hubungan penilaian kerja dengan services excellent. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan kelompok 9 tadi, jadi hubungan penilaian kerja itu ada penilaian yang dilakukan oleh atasan, dan apa hubungannya dengan services excellent adalah dilakukannya penilaian kerja ada manfaatnya untuk menghasilkan services excellent. Jadi apa-apa yang misalnya kinerja karyawan itu buruk diperbaiki sehingga bisa menghasilkan services excellent atau pelayanan yang lebih berkualitas dan prima, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Saudara Agil, silakan. Kalau sudah selesai ada kesimpulan, silakan disampaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Semoga bisa bermanfaat untuk kuliah malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menambahkan tentang penilaian kerja dan service excellent ya. Service excellent itu apa sih? Ya kan? Tadi Putri Salita maupun Agil sudah menyampaikan ya, untuk apa sih dilakukan penilaian kerja, tentunya untuk meningkatkan service, untuk meningkatkan layanan, untuk mencapai goalnya adalah bisa menjadi lebih baik lagi ya. Saya menyampaikan dulu, pernah saya bawakan training tentang service excellent dan pelayanan prima ya. Service excellent itu atau pelayanan prima bahasa Indonesianya. Prima artinya memenuhi harapan lebih dari apa yang diharapkan. Ya. Apa sih, Pak? Kok susah banget pengertiannya? Contoh gini. Kalian pesen KFC ya atau Pizza Hut contohnya. Anda pesan di aplikasi, kemudian direspon oleh si customer service atau mungkin Grab-nya atau Gojek-nya bilang, Pak, Mas, Mbak, Bang, ini nanti sekitar 20 menit lagi, Mbak, baru akan tiba di tempat Anda. Ya. 20 menit lagi akan datang ke tempat Anda, akan sampai pesanan Anda. Tapi ternyata tidak sampai 20 menit, hanya 15 menit barang yang dipesan, baik pizza maupun mungkin free chicken tadi, telah sampai. Anda menunggu 20 menit lagi kira-kira, tapi 15 menit datang. Kira-kira yang pesan senang nggak? Senang ya? Ya, senang. Ya. Nah, service excellent itu ya seperti itu. Artinya melampaui apa yang dia harapkan. Yang diharapkan adalah 20 menit lagi, tetapi 15 menit telah datang. Biasanya akan orang bilang, wah luar biasa excellent, gitu kan? Servisnya luar biasa bagus. Ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau dia produksi, dia bilang kurang lebih 3 hari lah baru akan selesai ini. Tetapi ternyata 2 hari sudah selesai. Ya. Tapi kalau Anda di tukang jahit, itu saya belum pernah dapat service excellent. Gak tahu kenapa. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan tukang jahit itu bisa service excellent. Asal dijanjikan 2 minggu lagi, itu 2 minggu kita datang situ ya belum diapa-apain. Mohon maaf begitu menjahitnya. Saya berapa kali coba gonta-ganti tempat ya hampir sama aja semua. Mungkin karena banyak job, banyak ya. Kalau service excellent itu saya lihatnya adanya di rumah makan Padang. Ya, rumah makan Padang itu Anda cukup duduk aja ya. Begitu datang, nggak ngomong nggak apa ya, cuman datang masuk dipersilakan duduk, belum order ya,
sudah rendang, apa namanya, kare, semua datang, mejanya penuh. Ya. Bang, atau udah, saya belum pesan. Enggak Pak, silakan aja. Yang mau dimakan, yang enggak dimakan enggak apa-apa. Ya, kan gitu ya. Itu melampaui apa yang kita inginkan. Belum minta udah ada, ya, tersaji. Sama halnya perusahaan juga sama. Kalau Anda bisa memberikan service excellent, itu artinya target yang diberikan atasan kepada Anda itu sampai dengan akhir bulan nanti tanggal 31 atau tanggal 30 akan tercapai. Tapi Anda memberikan service excellent. Cukup tanggal 20 target pekerjaan sudah tercapai atau sudah terselesaikan. Ya. Nah, saya lama menjadi atasan, ya. Tentunya buat saya kalau punya bawahan yang betul-betul melakukan service excellent internal, ya, ada internal, ada eksternal. Internal itu dia bisa memberikan layanan kepada tim di dalam, eksternal itu bisa memberikan output hasil pekerjaannya kepada orang luar. Kalau dia perusahaan jasa tentunya memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Kalau dia memberikan service internal, ya memberikan layanan kepada atasan, kepada teman sesama kerja, kepada bawahannya juga kalau ada bawahannya. Nah, jadi seperti itu. Untuk apa sih penilaian kerja? Ya untuk mencapai goalnya tadi, ya service excellent, bisa memberikan layanan prima, bisa memberikan layanan lebih dari apa yang diharapkan. Seperti kalian lah. Kalau nanti paling Pak Sun memberikan angka segini, tapi ternyata diberikan angka yang luar biasa. Senang nggak orang yang diberikan angka melampaui harapan? Pasti senang. Ya, ya, pasti senang. Standar hidup kita itu kan berbeda-beda ya. Kalau mungkin standarnya Leta itu cukup ya nanti punya suami, nggak usah yang kaya raya, cukup punya rumah, punya mobil satu, ya. Terus dia jobnya sebagai pegawai negeri sudah kepala bidang gitu kan, atau dia bekerja di perusahaan sebagai manajer, standarnya nggak tinggi-tinggi, tapi akan menjadi lebih tinggi buat orang lain kan gitu. Ternyata nanti yang dia dapatkan bukan manajer tapi direktur, ya direktur membawahi beberapa perusahaan. Berarti dia akan bangga, seneng, entah apa yang akan diucapkan karena melampaui harapan yang dia inginkan. Nah, ada juga yang kebalikannya, ya kebalikannya adalah tidak memenuhi harapan yang diinginkan. Contoh yang saya katakan tadi, Anda pesan pizza, pesan KFC, gitu kan, ya 20 menit, ternyata datangnya 1 jam kemudian, ya apa yang terjadi? Mungkin keluar asap dari kepalanya, ya, campur hawa amarah, moodnya udah hilang, ya, mau makan tuh udah hilang moodnya, udah laparnya udah kelewatan itu. 20 menit, 1 jam baru datang. Sama halnya nanti Anda jadi atasan, ya, mungkin sekretarisnya siapa ya, Ira contoh, sekretarisnya Ira, tolong kerjakan laporan 1, 2, 3. Besok saya sekitar jam 10 mau meeting, tolong disiapkan. Siap Pak. Ya. Kemudian atasan datang jam 8. Ira, sudah selesai? Belum Mbak. Jam 9, sudah selesai? Belum Mbak. Jam 10 kurang 5, sudah selesai? Belum Mbak. Jam 10, belum selesai Mbak. Apa yang ada di pikiran atasan? Ira tak bisa kerja, ya, tidak bisa diandalkan, tidak bisa memberikan service excellent di internal, ya gitu Ira. Sorry Ira, sebagai contoh aja, ya kan. Tetapi kalau atasannya bilang, Ira, besok saya jam 10 akan meeting, siap Pak? Bisa selesai nggak laporan 1, 2, 3? Siap, bisa Pak. Kemudian dia ngetok pintu, waktu atasannya datang jam 8. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum Pak. Ya Ira, ada apa? Laporan sudah siap semua Pak. Apa yang akan terjadi?
ya senyumnya atasan tuh luar biasa. Senyum puas itu luar biasa. Padahal Ira harus mengorbankan waktunya malam pulang dari kantor dia kerjain gitu kan. Kerjain, besok pagi-pagi sudah diserahkan. Ya. Nah, ini bisa memberikan layanan prima, melampaui apa yang diharapkan. Nah, orang-orang yang seperti ini tentunya jenjang karirnya akan cepat, di mana-mana disenangin, gajinya kompensasi tadi kompensasi atau bonus dan lain-lain juga akan besar yang akan dia terima. Ya, selain dari angka nilai rupiah, dia juga akan punya kesempatan karir, ya, punya kesempatan untuk mendapatkan job-job lain. Ya, saya katakan seperti itu. Siapapun lah, ya, siapapun lah yang bisa memberikan sesuatu layanan prima kepada tempat dia bekerja, lingkungannya, rumah tangganya, ya. Kalau seorang istri bisa memberikan layanan prima kepada suaminya, waduh, disayang banget sama suaminya, ya kan? Begitu juga kalau suaminya bisa memberikan layanan prima kepada istrinya, melampaui harapan suami istrinya loh, pulang tuh nggak mengharap banyak loh sama suaminya, ya, nggak mengharap banyak. Kalau gajian itu ya cukup dikasih amplopnya aja udahlah. Ternyata suaminya bisa membelikan emas 1 kilo, gitu kan, ngajak tur ke luar negeri, tambah cinta, tambah sayang, ya, seperti itu, ya. Jadi layanan prima atau service excellence itu ujungnya adalah tambah sayang, tambah setia, tambah apa lagi ya, tambah percaya, puas, ya, seperti itu. Kebalikannya yang tadi, nggak puas, nggak percaya, kalau bisa cari pengganti, ya. Apalagi Anda pelanggan, contoh tokonya Carlos atau tokonya Samuel gitu kan, salesnya nyebelin gitu ya, Samuel ya, udah barangnya kirimannya terlambat, nagihnya cepat, ya, cari yang lain, gitu. Jangan datang ke sini lagi ya. Ya kan gitu. Itu namanya layanan prima berdampak positif. Dan bila tidak prima, standar saja, ya, orang akan mencari pilihan. Nah, buat wanita yang belum menikah, Anda harus menunjukkan kelebihan Anda. Pun laki-laki seperti itu. Sehingga orang itu percaya, yakin, kalau Anda seorang konsumen harus memberikan kepercayaan kepada pembeli, ya. Seorang produsen harus memberikan kepercayaan kepada pembeli. Kalau seorang bawahan harus memberikan kepercayaan kepada atasan, ya, dan seterusnya. Intinya adalah bisa memberikan layanan terbaik kepada siapa yang memberikan kepercayaan kepada kita semua. Oke, cukup ya. Ada yang mau tanya selain ini? Selain dari materi yang disampaikan kelompok? Silakan. Saya Pak, nanya Pak. Silakan Mas Julkirom. Pak, tadi saya di slide 4 itu ada ngelihat Pak faktor yang menghambat dalam penilaian kinerja. Itu ada di poin 2. Jadi penyebab dari biasnya penilaian itu salah satunya adalah halo effect Pak, efek. Kalau menurut saya sih Pak, nggak semestinya halo effect itu kan kesan pertama Pak. Kok bisa itu dianggap sebagai membiaskan suatu penilaian gitu loh Pak? Di mana letak ininya biasnya Pak? Kan kesannya itu Pak. Itu aja Pak, kasih. Bang Julkirom, jadi Anda pernah lihat iklan ya? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu iklan apa ya? Lupa saya. Sabun kayaknya Pak. Bunluk Pak, sabun Lux. Lux. Mungkin banyak yang belum lahir ya di iklan itu ya. Saya juga udah lupa maksudnya. Jadi kesan pertama itu membuat orang percaya atau tidak percaya gitu. Ya. Contoh, Anda interview ya. Anda itu orang pinter, orang hebat, ya. Kemampuan Anda itu melebihi pelamar lain. Tapi Anda datangnya pakai sandal jepit sama kaos oblong. Saya mau tanya, manajer mana yang mau percaya?
belum ditanya aja Anda sudah ditolak. Gitu loh. Ya. Padahal kalau dilihat secara spesifik atau secara mendalam, kemampuan Anda itu melebihi pelamar-pelamar yang ada di situ. Bahkan Anda kalau bekerja jauh lebih hebat. Tetapi karena tadi casingnya, ya casing, tampilannya, ya tidak memberikan satu resep apa representatif tidak memberikan satu gambaran yang kira-kira orang ini akan bekerja lebih baik, punya skill dan kelebihan-kelebihan lain. Orang ngurus dirinya aja nggak bisa gitu ya. Ya kan gitu. Padahal belum tentu sebenarnya, ya. Produk itu kan kayak durian itu. Kalau kalian pilih durian itu kan ada durian yang agak-agak pengkor gitu kata orang ya, agak lengkup. Ternyata itu yang enaknya luar biasa. Saya sering, karena saya punya kebun durian, jadi saya punya pengalaman. Tetapi banyak orang lihatnya yang bagus, mulus, wangi, itu enak. Enggak, ternyata ya. Tapi casing itu, ya kalau dia seorang manajer yang tidak punya pengalaman detail tentang bagaimana menyelami psikologis calon karyawan, ya dia akan kehilangan mutiara tadi. Kalau saya sih karena mungkin pengalaman ya puluhan tahun ya, melihat orang kayak melihat wajah kalian aja udah ini punya masa depan kemana itu saya sudah bisa membaca karena pengalaman, bukan saya dukun. Kalau saya interview karyawan itu baru ngetok masuk pintu, saya udah bisa menilai orang ini saya terima atau tidak. Nggak usah saya tanya panjang lebar. Kok aneh ya? Ya karena pengalaman. Bapak dukun ya? Bukan. Karena lamanya saya sering ngetes orang sampai ratusan orang ya. Ya walaupun dia pakai sandal jepit pun saya tahu kalau punya potensi. Nah itu beda. Tapi orang-orang lain akan menilai ya general lah, sama lah, kurang lebih sama. Casing menentukan isi kan gitu kan. Tetapi orang yang punya pengalaman, casing juga belum tentu isinya bagus ya. Mungkin aplikasinya juga lebih hebat di dalamnya kan gitu. Gitu Bang Julkira, mungkin kalau saya jelaskan lebih dalam panjang ya. Jangan sampai nanti Anda lulus jadi sarjana, Pak. Kenapa sih saya nggak dikasih nilai A saja, Pak? Ya. Buat apa nilai A gitu saya kata. Waktu nanti interview Anda nggak bisa jawab soal. Dulu gimana nilai mikro makro matematika bisnisnya? Kok ini nilainya A semua, pinter ngitung. Wah, mohon maaf Pak, kalau yang itu saya angkat tangan deh Pak. Tuh gimana sih ini? Transkrip nilaimu ini nilainya A semua gitu. Yang itu Pak, saya angkat tangan Pak. Saya nggak begitu pandai ngitung lah. Terus yang malu siapa? Anda dan dosen Anda dong. Berarti salah ngasih nilai gitu ya. Jadi santai aja, kuliah itu nggak usah nyari nilai, ikuti proses aja. Ya, Anda nanti akan jadi orang hebat itu sudah ada suratan takdir Anda dan ada di diri Anda sendiri sih, kemauan itu mau sukses atau tidak itu di diri Anda sendiri. Bukan dari IPK 4,00 atau 3,9, 3,8. Bukan itu. Makanya saya ngajak seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya, nggak usah lah nilai itu diagung-agungkan, didewa-dewakan. Belum tentu ya, casing bagus, isi bagus, ya kan? Memang idealnya adalah casing bagus, isi bagus, IP-nya 3,9, kemampuannya juga tidak diragukan, tidak mengecewakan kan gitu. Dulu saya pernah menerima lulusan UGM sama lulusan, mohon maaf nih, tempat kita sendiri di sini di Samarinda, Universitas Negeri, ya. Tapi setelah bekerja, satu gimana bisa selesai kapan ya? Kata yang dari luar sana yang udah universitas tertua ya, udah yang nggak diragukan lah, ya. Saya besok jam 10 selesai Pak. Kamu? Saya jam 1 lah Pak selesai. Yang dari tadi jam 10 betul-betul
Sebelum jam 10, udah setengah 10, udah di meja saya, laporannya udah beres. Yang lokal sini, ya jam 1 saya tanya, gimana? Udah selesai? Belum Pak, nanti sore lah Pak, sebelum pulang kerja. Sudah mau pulang kerja gimana? Belum selesai, besok lah Pak, jam 8. Pasti selesai Pak. Jam 8 besok, belum selesai juga. Aduh, aku bilang, kenapa seperti ini? Gitu. Ya, nah itulah jangan sampai seperti itu. Saya loh pengennya anak-anak kampung halaman sini yang bekerja, ya. Tapi kalau kinerjanya seperti itu, terus bagaimana? Ya, itu juga akan menghambat karirnya atasan juga kan, akan menjadi kelemahan kita ya. Kita membantu membela, tapi yang dibantu dibela tidak bisa mensupport atau membantu perusahaan untuk bisa lebih baik. Gitu ya kurang lebihnya ya. Ganjil kiram cukup ya kali ya. Saya absen dulu ya.